nalarnya bagus, itu yang saya ragu apakah itu diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, saya melihat bahwa itu kurang tajam. Anak saya didik sendiri, betul-betul saya didik sendiri. Kamu jangan terlalu percaya pada dosen, saya bilang gitu, kurang ajar. Bahkan anak saya yang di SMA, kamu jangan terlalu percaya pada gurumu gitu. Loh, bapak kok mengajarkan tidak bagus? Bukan begitu, mari kita buktikan. Kamu ya buku apa? IPA. Mana IPA-nya? Dari gurumu mana? Guru catatannya mana? Buku teksnya mana? Ini coba kita akses di internet. Gitu. Wah, ini lebih bagus ini, lebih modern daripada guruku. Wah, ini loh, saya ajak ke toko. Wah, ini bagus-bagus ini. Yang guru saya nggak punya ini. Makanya saya bilang itu sumber ilmu pengetahuan sekarang tidak hanya guru, tetapi juga internet, juga jurnal-jurnal, juga buku-buku. Bahkan saya suruh anak saya, kamu untuk wawancara dengan orang yang hebat ini. Kenapa dia bisa sukses? Wawancara ke sana. Ya, wawancara, bapak kok belum bisa sukses sebagai bisnismen, apa yang bapak lakukan? Setelah itu dia wawancara itu dengan para pedagang kecil itu, kok dia bisa sukses? Datang sana, menyimak, ada macam. Karena apa? Sekolah itu bukan hanya ruang kuliah pulang, ruang kuliah pulang. Mahasiswa konyol, nggak boleh. Kamu harus tidur di perusahaan, tidur di industri. Apa yang terjadi di sana? Bukan tidur bawa sarung lalu ke mall lalu tidur, tidak. You have to have a sense of industry. When you are learning banking, you have a sense of banking. When you are learning agriculture, you have a sense of agriculture. When you would like to be a teacher, you have a sense of teaching. Kan begitu. Nah, inilah makanya mahasiswa yang hebat itu adalah mencari ilmu-ilmu di luar apa-apa yang diajarkan oleh dosennya. Karena dosen tidak mungkin dalam waktu terbatas segala-galanya diberikan. Nggak mungkin. Kita hanya memberikan motivasi, menunjukkan buku-buku apa-apa yang harus Anda pelajari dan sebagainya. Tidak perlu saya mengajar mahasiswa itu full 2 jam lalu saya ngomong melulu, nggak bisa itu nggak bagus itu kan begitu. Mahasiswa yang harus aktif. Ini daya pikir. Bagaimana mengenai karakter, daya hati? Kita semua tahu deklarasi UNESCO sejak tahun 1994 bahwa hati pendidikan adalah pendidikan hati. Manakala hati sudah mati, maka dia menggunakan pikiran untuk mencuri, untuk hal-hal yang tidak direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Betapa pentingnya pendidikan hati ini. Ya. Maka bagaimana menjadikan anak-anak kita ini orang yang iman dan takwanya itu benar-benar tulus ikhlas, jangan iman dan takwanya kalau kita sembahyang entah kemana saja dengan berbagai jenis agama rajin, tapi kok korupsinya juga rajin gitu ya. Ya itu percuma, itu malah dimarahi oleh Tuhan. Rasa kasih sayang pada orang lain, betapa kita miskinnya sekarang. Ada perbedaan sedikit saja tempur, yang tempur malah kalangan mahasiswa itu. Saya agak sedikit mengalami satu shock dalam batiniah saya. Sopan santun, kejujuran, kebersihan, jujur saja nggak cukup kalau tidak bersih. Dulu waktu saya ketua sekolah tinggi ekonomi, lalu ada sisa dana sekian, saya fair ngomong kepada para dosen, saya jujur. Tapi ketika dana ini mari kita bagi-bagi rata, itu nggak jujur kan, nggak bersih kan, gitu kan. Jadi jujur saja tidak cukup, tapi juga harus bersih, karena uang itu bukan untuk dibagi-bagi kepada dosen, tapi harus digunakan, dikembalikan lagi kepada layanan mahasiswa. Nah, tidak hanya itu saja, toleransi terhadap perbedaan. Kalau kita menjadi orang yang memahami orang lain dan memahami dirinya sendiri, maka perbedaan itu adalah satu anugerah. Jangan mencoba untuk ngepas-ngepaskan pada diri kita. Kalau Anda ngepas-ngepaskan pada diri Anda, sulit untuk menemuinya. Dan yang terjadi, Anda akan memiliki sakit jiwa. Orang lain jengkel pada Anda mengharapkan dia tidak jengkel pada saya. Jengkel sudah saya katakan sakit jiwa 5%. Ada orang yang membuat Anda marah, lalu akhirnya Anda marah-marah. Marah-marah itu mungkin sakit jiwa 10%. Jadi kalau sudah suka jengkel, suka marah, sudah 15% sakit jiwa.
jengkel juga 25% sakit jiwa. Nanti lalu plus frustasi, plus macam-macam, genap 100%, pilihannya cuma 2, cepat mati atau cepat gila. Cuma itu saja. Dan otaknya nggak jalan bagus, karena kalau orang sedang emosi, sedang stres, sedang apa, nggak jalan otaknya. Makanya hindarilah sakit jiwa. You have to have free mental sickness, jangan punya sakit jiwa. Dan saya punya cara tertentu yang mungkin tidak harus sama. Bagi saya lingkungan saya itu netral. Yang tidak netral tanggapan saya terhadap lingkungan. Ibu marah pada saya, mau saya balas marah atau tidak bukan tergantung ibu, tapi tergantung tanggapan saya terhadap kemarahan ibu. Mana pilihan saya? Aku akan pilih yang enak-enak. Biarlah ibu marah dengan saya, sudah tunggu saja, pasti dia tidak akan marah berikutnya. Kalau dia marah terus mesti cepat mati dia. Itu aja pilihannya. Ada orang membuat saya frustasi, ada orang membuat saya jengkel, biarkan saja. Itu hak dia untuk jengkel, untuk marah. Tapi janganlah kita larut dalam emosi seperti mereka. Karena itu adalah jenis penyakit jiwa yang kalau akumulasi banyak, otak kita tidak berfungsi dan kita akan menjadi orang yang sakit jiwa beneran. Nah, kemudian disiplin diri bukan karena orang lain, tapi dari lubuk hati yang mendalam, disiplin karena dari dalam. Kemudian juga keadilan, kita berbuat tidak boleh menang saya, kamu yang kalah, atau kamu yang menang saya yang kalah, tidak boleh. Mari kita berbuat yang adil, tanggung jawab. Semua yang saya lakukan akibatnya saya yang menanggung. Jangan saya melakukan kesalahan, kamu yang menanggung, nggak boleh. Kemudian juga respect terhadap diri sendiri, juga terhadap orang lain. Saya ini orang pendek, saya respect pada diri saya. Apapun ciptaan Tuhan, aku pendek, ya sudah, saya syukuri. Oleh karena itu saya mencari istri yang agak tinggi. Kalau istri saya lebih tinggi dari saya, supaya nanti turunan saya tidak pendek lagi. Jadi kemana-mana kalau saya Pak Slamet tuh lebih pendek dari istrinya, memang saya cari. Ya itulah, nggak tahu Bapak Ibu setuju boleh tidak. Wong saya juga tidak minta persetujuan. Respect terhadap orang lain, karena apapun kita hidup bahagia dengan orang lain. Mari kita berlatih untuk respect, menghargai orang lain. Jangan kita menyukai yang menjelek-jelekan orang lain, tapi marilah kita hargai yang orang lain. Integritas, kredibilitas, solidaritas, kerajinan dan sebagainya yang saya tidak akan tulis satu persatu. Saya punya list ini kurang lebih ratusan. Yang saya coba tiap hari saya tambahkan kira-kira begitu. Kemudian daya fisik, tidak cukup hanya orangnya pinter, kemudian hatinya baik, tapi juga kita harus sehat. Jangan sampai kita itu pinter, hatinya baik, tapi menunjukkan keloyoan. Kalau waktu ikut rapat, ikut apa, kelihatan keloyo sekali. Jangan. Ketika Anda berhadapan dengan publik siapapun, tunjukkan bahwa saya adalah stamina yang paling hebat di antara kamu. Kamu nggak bisa melebihi saya. Harus begitu. Saya juga begitu, penampilan saya di mana-mana itu saya sampai jam 10 malam seperti ini. Orang pada kagum. Itu resepnya apa, Profesor Senang? Kok bisa seperti itu? Saya simak dari pagi nanti jam 10 masih ngaceng. Itu karena saya persiapkan makanan saya yang bagus, olahraganya yang bagus, pola pikirnya yang bagus, pola emosi yang bagus, pola rasa yang bagus disiapkan sehingga kita tegar di mana-mana. Karena demikian Anda menunjukkan keloyoan. Wah, itu jangan dipilih, orang itu suka ngantuk. Kan begitu kan? Nggak boleh. Ketika kita berhadapan dengan publik, harus sadar bahwa publik ini adalah corong saya. Apakah saya orang yang hebat kesehatan atau tidak? Mereka akan melabel saya orang itu, wah ceramah ngantuk, orangnya juga ngantuk. Ya saya pribadi juga kalau seminar itu bilang, kalau khususnya kalau setelah makan kan orang pada ngantuk kalau seminar. Aku punya cara. Saya buat juk-juk itu, kalau Bapak Ibu silakan saja, itu ngantuk itu adalah anugerah dari Tuhan, dan silakan ngantuk semuanya. Kalau kamu ngantuk semua, aku pulang. Nah ngapain berbicara dengan orang ngantuk? Orang ngantuk itu kan orang mati.
Coba kalau Anda ngantuk, saya ceramah begini Anda ngantuk, menceramahi orang mati. Untuk apa saya? Aku pulang kan begitu aja. Ini maksud saya, ya kadang-kadang kita punya cara-cara untuk buat joke yang tentu saja bisa. Ya kita harus siap. Makanya saya ini maaf sekali Pak, tiap tahun, tiap 3 bulan bahkan, maksimum 6 bulan, saya itu cek up profil saya gimana, masih sehat nggak nih? Termasuk otak saya ini 3 tahun sekali, ini sudah gelap atau belum? Nanti kalau penuh dengan kegelapan berarti otak saya makin bodoh, nanti suka lupa-lupa, sampai istri pun lupa. Makanya istri saya juga setiap kali mengantarkan saya di airport itu selalu sampai sekarang itu, ya yang ngantarkan sendiri nggak boleh anak saya. Setelah sampai di airport saya dicium, mau naik pesawat, hati-hati ya Pak ya. Nggak bisa yang hati-hati, pilotnya bukan saya. Ya tapi gimana Pak? Rupa-rupanya setelah saya teliti terus itu kok selalu hati-hati ya Pak, hati-hati, jangan nyeleweng. Itu maksudnya itu kira-kira. Ya padahal saya sudah janji kalau saya nyeleweng, pesawat yang saya naiki meletus. Nah ini janji saya. Makanya kawan saya ada yang Prof selamat, gak usah naik pesawat, naik kereta api saja. Ya kurang ajar itu. Termasuk ketahanan kita, otak kita itu berpikir jam 8 sampai nanti sore pun juga acak. Itulah makanya kalau Anda mengikuti GMAT maupun bisnis administration di Amerika Serikat, atau Anda mengikuti semacam Scholastic Aptitude Test atau GRE Graduate Record Examination, itu tesnya itu 4 jam untuk berpikir keras cepat, berpikir keras 4 jam. Itu akan dilihat apakah jam pertama dengan jam keempat itu ada penurunan drastis atau tidak. Nah kalau ada penurunan drastis, orang itu pinternya cuma jam pertama. Jam kedua udah plempem, nggak bisa. Maka ketahanan juga perlu, kestaminaan kita juga punya stamina yang harus kita tunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa saya sehat, dan karena itu kalau stamina bagus juga, keterampilan-keterampilan entah kejuruan, entah olahraga dan sebagainya. Ini dasar. Kemudian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda hidup ini mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi atau seni, atau bahkan juga olahraga. Ilmu bagi saya pilah menjadi 2, yaitu ilmu keras dan ilmu lunak. Ilmu keras itu matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, itu keras karena itu eksak. 5 kali 5 ya 25, bukan 5 kali 5 ada 35. Lu yang 10 kemana? Masih banyak tempatnya ini. Makanya orang luar negeri juga pusing. Dari negeri Indonesia itu gajinya kecil kok kaya-kaya. Lah matematikamu belum sampai, saya bilang gitu. Kamu harus sekolah matematika ke Indonesia 1 tahun saja, nanti pulang kamu akan rusak, saya bilang gitu. Ya. Terapannya teknologi. Baik teknologi konstruksi, teknologi manufaktur, transportasi, komunikasi, teknologi bio, teknologi energi, dan sebagainya. Nah kita kuliah kan cuma ilmunya kecil. Nah, yang konstruksi saja, bangunan luas, ada bangunan gedung, ada bangunan airport, bangunan air. Ambil bangunan gedung saja, di situ ada konstruksi beton, ada baja, ada mekanika tekniknya. Cuma pilih beton saja. Wah, jadi yang kita pelajari itu kecil-kecil loh sebenarnya. Kok ngaku pinter itu kan, gimana dia ilmu yang dipelajari cuma sedikit. Juga ilmu-ilmu lunak, ada sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, pendidikan. Saya sebut lunak karena memang tidak ada jawaban yang eksak. Kalau sekian banyak saya beri 1 kuesioner, tolong ciri-ciri dosen yang efektif itu tuliskan. Saya jamin seluruh peserta ini akan membuat list yang tidak sama. Karena apa? Begitulah subjektivitasnya ilmu-ilmu lunak. Karena ilmu lunak itu kebanyakan subjektif karena dikembangkan berdasarkan konteks yang ada. Karena itu demokrasi di Indonesia tidak sama dengan di Amerika Serikat, tidak sama dengan Australia. Kan begitu.
Makanya itulah ilmu sosial sangat kontekstual. Lalu implikasinya pada rekayasa sosial. Ada ilmu pemerintahan, kebijakan, manajemen dan seterusnya. Nah, saya kembali kepada yang paling depan tadi, saya meloncatkan sesungguhnya. Pada dasarnya, saya fokus hanya pada karakter. Sebenarnya karakter itu apa? Silakan Anda membaca berbagai literatur, saya punya definisi sendiri. Bahwa karakter itu adalah daya hati atau jati diri kita. Adalah apa itu? Sebenarnya adalah nilai-nilai dasar yang merupakan saripati kualitas batiniah atau saripati kualitas rohaniah manusia yang teramati dalam sikap dan budi pekertinya atau perilakunya atau tindakannya. Jadi sebenarnya karakter itu nggak bisa dilihat karena itu adalah aset kualitas batiniah yang ada di dalam. Tetapi lalu kita bisa menyimak perilaku tiap harinya. Dari perilaku sikap dan perilaku tiap hari itulah yang akan kita generalisasi bahwa orang itu karakternya baik, orang itu karakternya jelek dari sini. Kenapa? Karena dari sikap dan perilaku lahiriah atau perbuatan lahiriah, kalau itu diulang-ulang, itulah karakter dia. Namun demikian manusia juga masih bisa menipu-nipu kan? Jadi yang diulang-ulang itu belum tentu kalau yang sejati itu manusia. Kadang-kadang begitu, oleh karena itu mengamati yang diulang-ulang saja harus hati-hati. Apakah yang diulang-ulang itu memang disengaja untuk menipu atau yang sebenarnya? Itu harus ada cek-cek. Kalau dalam penelitian kualitatif itu ada triangulasi. Kalau tidak triangulasi yang istilahnya adalah cek-cek tadi. Apakah benar bahwa dia itu memang orang yang tipologi kayak gitu? Tapi kalau dia itu lalu sikap dan perilaku atau perbuatan lahiriahnya itu diulang-ulang tidak cocok dengan di dalamnya, berarti manusia itu bertopengan. Orang-orang suka menipu, korupsi, mencuri, itu selalu bertopengan. Jadi yang diomongkan itu tiap hari itu, tetapi itu tidak sesuai dengan karakter yang di dalam. Atau bahkan memang sesuai dengan karakter yang di dalam, saya tidak tahu, tapi yang jelas seperti itu. Jadi kembali lagi, karakter adalah jati diri manusia yang itu adalah merupakan kumpulan nilai-nilai dasar yang merupakan saripati aset kualitas batiniah atau kualitas rohaniah seseorang yang kita tidak bisa tahu, hanya bisa mengamati dari sikap dan perbuatan lahiriahnya tiap hari yang dilakukan itu. Nah, nilai-nilai dasar itu dapat dikategorikan kaitannya dengan hal berikut. Pertama, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dia karakternya bagus, kita lihat saja bahwa dia adalah orang yang rajin beribadah. Dia adalah orang yang betul-betul dengan Tuhan Yang Maha Esa itu taat benar, tidak basa-basi, bukan dari kelihatannya tapi memang real seperti itu. Makanya saya itu selama dulu di Bali dengan Prof. Agung selama 4 tahun. Saya lihat di Bali ini awik-awik itu lebih ampuh daripada undang-undang. Kalau orang itu hanya di penjara gitu, kembali lagi masih diterima oleh keluarganya. Tapi ketika dia sudah berzina, dia sudah pulang keluarganya nggak diterima lagi. Itu kan sebenarnya juga lebih tinggi daripada hukum formalnya. Artinya hukum-hukum yang sifatnya itu moral itu sangat dihargai sekali di Bali ini, dan saya tergolong banyak belajar dari itu karena pada dasarnya moralitas itu adalah yang menyetir hidup kita kemanapun. Saya katakan saya itu punya kawan banyak di Malaysia. Saya tidak mau kunjungan studi banding ke Malaysia itu apa bedanya? Kita juga sudah lebih maju sesungguhnya. Tapi orang-orang kita itu lucu-lucu karena orang Malaysia itu sebenarnya tidak terlalu pinter tapi bener gitu. Nah orang Indonesia itu banyak yang pinter tetapi tidak bener gitu. Jadi permasalahannya di situ saja letaknya. Oleh karena itu ya marilah yang benar itu yang kita luruskan karena itu adalah menyangkut karakter. Nah itu
Itu yang pertama. Yang kedua, karakter manusia selain dengan sang pencipta, kita harus betul-betul ikhlas sadar dengan sang pencipta, karena kehidupan kita ini bukanlah barang kebetulan. Kita berada pasti ada yang mengadakan, tidak ada sesuatu yang rapi dirancang sedemikian kompleks itu barang kebetulan, tidak mungkin. Saya pakai analog otak saja, barang yang rapi terarah, otak bisa berpikir, mulut bisa ngomong, jantung tidak punya syarat, itu jantung kan nggak ada syaratnya. Itu ada gini-gini kan itu nggak sakit, tahu-tahu mati cuma gitu. Betapa itu kompleksitas kayak itu barang kebetulan. Semua barang yang kebetulan saya temui di dunia itu selalu tidak teratur. Inilah makanya kepada sang pencipta, sang yang bicara. Yang kedua, dengan kehidupan, baik dengan manusia maupun binatang maupun juga tumbuh-tumbuhan, mereka kehidupan. Kalau mereka itu kita hargai, dia akan menghargai pada kita. Makanya saya itu kalau keliling-keliling Bali itu ya, betapa